banyak orang. Kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, yang orang berkata sementara itu, tapi kami bermanfaat bagi orang lain. Sebab itu berkata bagi kami, bersabda bagi kami Bapa, sebab siapakah kami manusia yang berdosa? Tuhan ampuni kesalahan dan dosa kami, layakan menyebut Engkau, ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran itu, kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Ya, yang luar biasa, yang di dalam tentunya lebih luar biasa saudara, karena dikatakan luar biasa. Saudaraku, luar biasa ibu kita memberikan kesaksian pagi hari ini, bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu boleh terjadi saudara, itu karena semata-mata anugerah daripada Tuhan. Kalau segala sesuatu melibatkan Tuhan, kalau segala sesuatu melibatkan Tuhan, percaya saudara bahwa segala sesuatu indah pada waktu ini. Tapi saya selalu katakan bahwa ikut Tuhan itu adalah ngeri sedap. Sudah seperti tidak ada jalan keluar, sudah seperti gak ada ini mentok nih depan, gak ada menurut hitungan manusia. Tetapi kalau ikut Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Kita sudah merasa tidak ada jalan, kita sudah angkat tangan, Tuhan gak ada jalan bagiku. Aku mau cari pinjaman pun gak ada, orang sudah gak percaya kepadaku. Tetapi Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat. Dia akan mengangkat setiap kita, sehingga hidup kita dibuat orang lain akan melihat, loh, gak punya apa-apa tapi bisa, gak punya barang-barang bisa beli. Cara Tuhan hebat, cara Tuhan luar biasa. Kita mau dalam hidup kita selalu kita mau melibatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Saya tadinya gitu juga berpikir Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali saya sampaikan bahwa, loh, hadiah Natal kok di sana nggak boleh ibadah, nggak boleh ibadah di sana. Tetapi saudara, ketika dalam pergumulan itu ternyata Tuhan itu juga berikan jalan. Kalaupun secara manusia saudara, saya juga cari ruko di sana sini, Ibu Tia, Pak Johannes, Ibu Naomi, cari ya daerah Batam Center. Kemudian dengan Mas Koko, coba kita cari di Pasir Putih sana, nggak dapat yang namanya murah. Semua mahal, nggak mampu kami untuk bayar listriknya aja kan berbeda dengan listrik rumah, namanya listrik air ruko itu berbeda. Nah saudara, ternyata ketika saya digerakkan oleh Tuhan pulang dari kampung, gerakan jumpa ya sama nama ini. Kami jumpa saudara, apa yang dikatakan? Saya masih tetap bersikap dengan pikiran saya, pikiran manusia. Tolonglah Pak, carikan ruko yang murah meriah, tak 1 juta kayak 1 bulan loh. Daerah mana Pak? Kalau gitu mungkin daerah Batam Center atau daerah mana? Dia berdiam diri sejenak. Dia katakan, Pak, itu ruko saya kan kosong. Bagaimana saya mau bayar Bapak? Itu besar. Bagaimana saya mau bayar listrik air aja mahal. Pak, pakai itu ruko, gak usah bayar. Jadi listrik airnya gak usah bayar, Bapak pakai untuk ibadah kok. Itu sudah. Jadi kita mau bersama Tuhan diberikan jalan keluar. Nah ketika ruko juga masih dalam kondisi begini, dikatakan begini, itu juga ada kok, kursi ada kurang lebih 30, kursinya pun disiapkan. Nanti ya Pak, itu masih ada mobil di dalam biar dikeluarkan. Tadinya ada mobil dalam,
itu sudah. Mari kita memahami bersama Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan beri jalan keluar. Kalau minggu-minggu yang lalu saya berbicara tentang doa, saudara, coba kita melihat di dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus 1 ayatnya yang kelima, saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, banyak orang bilang bahwa sebenarnya semua orang itu bisa menjadi teman, bisa menjadi kawan kita. Dengan catatan apa, saudara? Kalau kita tidak mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau saya mencari kejelekan Ibu Tia seumpama, maka yang terjadi permusuhan dengan saya. Kalau saya nyari-nyari kejelekan Mas Koko, itu akhirnya kami menjadi musuhan. Tapi kalau saya bisa menutupi itu kejelekan itu, maka apa yang terjadi? Kita berkawan. Orang bilang, mungkin ibu sudah lama ya di pasar. Di pasar itu keras, Pak. Di pasar itu cara mencari rezeki pun keras dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih melibatkan Tuhan, kalau kita masih menyertakan Tuhan di dalam bisnis kita, maka apa yang terjadi? Berhasil. Percaya aja sudah, percaya aja sama Tuhan. Yang gak pernah terbayangkan, itu Tuhan tahu persis kebutuhanmu ketika kamu melibatkan Tuhan dalam karena banyak juga, saudara, tidak harus kita itu, saudara, menjadi pelayan Tuhan yang harus di gereja, tetapi kita juga bisa dengan bisnis kita itu juga bisa melayani banyak orang. Kita juga berdagang. Nah, kalau gereja nggak ada yang berdagang, gereja nggak ada yang berbisnis, gimana juga boleh berjalan. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku yang kekasih, dia berbicara begini, saya belum bisa 24 jam Pak melayani Tuhan, karena gerejanya masih kecil, jadi saya masih harus bisnis, saya masih harus usaha, saya belum bisa full time. Nah, saudaraku yang kekasih, banyak ternyata kita belajar bahwa banyak gereja-gereja yang kecil yang justru hamba Tuhannya itu sudah 24 jam melayani Tuhan, menyerahkan dirinya bahwa segala sesuatu itu Tuhan penuhkan dalam hidup kita. Saudara, kalau kemarin saya berbicara tentang doa, saudaraku yang kasih, ternyata orang yang banyak berlutut, orang yang banyak berdoa itu, saudara, itu ternyata satu kunci untuk apa? Membebaskan kita dari kita menggerutu. Saudara, kalau masih banyak menggerutu, banyak berdoa. Saudara, kalau masih banyak mengeluh, banyak berdoa. Supaya hati kita ini terpaut dengan hati Tuhan. Kalau saudara masih sering, aduh ini bagaimana ini suamiku, bagaimana ini istriku, begini dan lain sebagainya. Saudara, kuncinya cuma satu, berdoa, berlutut sama Tuhan. Maka engkau tidak akan lagi mengeluh. Hidup ini tidak terlepas dari kekurangan. Suami kita, istri kita pasti ada kekurangan. Tapi kalau kita mau berlutut kepada Tuhan, Tuhan akan melengkapi. Kita akan melepaskan berkat untuk suami, kita akan melepaskan berkat untuk istri, saudara. Percaya, saudara, banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini.
Kurang lebih ada seseorang yang belajar, saudara. Kalau saya dulu waktu masih sekolah, saudara, saya diminta untuk apa? Kamu pilih Injil mana? Dengan gayanya saya pilih Injil Markus karena pasalnya kan paling sedikit, saudara. Jadi diminta begini. Jadi dalam satu pasal itu, mulai dari kata, tanda baca, semua harus kamu hitung. Bayangin, saudara. Pasal 1, ayat 1, berapa itu? Berbicara tentang ini berapa jumlahnya? Ayat 2, ayat 3, dan seterusnya. Nah, ternyata ada hamba Tuhan, saudara, yang dia belajarnya itu apa? Belajarnya menghitung janji-janji Tuhan. Berapa sebenarnya? Ribuan, saudara yang kekasih. Ada kurang lebih 7.000 janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Jadi ketika kami belajar tentang firman Tuhan yang notabene sudah jadi ini Alkitab, saudara, masa sudah jadi begini aja kita nggak mau belajar? Gimana para bapak-bapak gereja dulu mau mengkodekkan antara yang ini dari sini disatukan, dari situ disatukan, ketemu lagi dari sana. Betapa sulitnya, betapa lamanya ini. Nah, kita sudah diberikan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bahkan judulnya, bahkan pakai bahasa kita yang mengerti. Masih banyak suku-suku yang belum kedapatan, sudah. Masih banyak suku-suku yang harus kita datang melayani mereka. Bahkan di Batam pun masih banyak orang, saudara. Gak usah suku jauh-jauh lah. Di Batam saja, saudara. Kadang-kadang kita dengan asiknya, dengan dagang kita, dengan usaha kita lupa. Kita mungkin hanya waktunya aja mungkin 1,5 jam atau 2 jam ke gereja aja. Waduh, gak sempat. Anak kecil bilang, mana sempat? Mari kita, saudara yang kasih, kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita sendiri, saudara. Kita mau bangkit, kita mau bangun bahwa banyak janji-janji Tuhan yang kita nggak paham, yang kita tidak mengerti tanpa kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Banyak hal yang harus kita pelajari dalam hidup ini, saudara. Saudara, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saudara yang kekasih. Coba kita buka di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Di sini nyata benar, saudara yang kasih, bagaimana Yesaya itu menyampaikan kabar itu. Bagaimana dia juga sudah merasakan hidupnya ketika menanti-nantikan berkat Tuhan itu. Dan itu diumpamakan seperti yang orang yang berjalan tidak mendapatkan lelah. Orang yang berlari juga dikatakan tidak saudara yang kekasih. Orang yang berlari tidak menjadi lesu. Bagaimana seorang raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mari pengharapan kita mau terus di dalam penantian segala sesuatu, penantiannya kepada Tuhan. Saya mau tanya dulu sama jemaat Tuhan, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat kemari berdoa? Yes. Haleluya, haleluya. Hampir semua kok saudara. Saya saudara yang kekasih, saya berlutut tadi pagi, saudara.
Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan nyatakan lawatan. Ketika Engkau mau pakai kami untuk melayani. Karena hari ini sebenarnya bukan saya yang khotbah, saudara. Tapi baru tadi malam dikasih tahu bahwa yang mau melayani nggak bisa. Tapi saudara yang kasih, Tuhan mau pakai. Jam 12:30 saya, saudara, ternyata istri saya itu belum tidur, saudara. Loh, kok belum tidur? Karena saya tadi malam habis dari sini, kemudian diajak ngopi bareng sama anak-anak remaja, tunas remaja, tunas awalnya dasarnya di sini. Kemudian saya pulang, gak lama kemudian saya udah tidur. Nah kemudian ternyata 12:30 belum, saya bilang, nih kok belum tidur nih? Ini nggak tahu nih kok belum tidur. Ya, sudah kalau gitu kita berdoa dulu. Dan kasih belum jam 6 saya juga sudah dibangunkan lagi. Apa yang harus dikerjakan, anak-anakku masih pada tidur. Ini berdoa supaya Tuhan kasih hikmat apa yang akan kuberikan. Nah ternyata saudara yang kasih, banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini yang saya sendiri juga seringkali gak paham, seringkali gak tahu. Cuman pada dasarnya bagaimana ketika kita menanti-nantikan Tuhan itu. Memang saudara, banyak orang berkata bahwa manusia hidup itu tidak lama, tetapi tidak lamanya sampai 70-80 tahun, saudara. Ketika saya jumpai orang tua saya almarhum, usianya 94, saya berkata sama saudara-saudara, bisakah kita sebagai anak-anaknya, kita juga bisa mencapai usia 94 tahun? Memang ada abang saya yang satu di Purwakarta itu yang boleh dikatakan eksis. Eksisnya itu ketika saya lama nggak menghubungi, paling dia juga menghubungi. Tapi kalau yang lain ada cuek-cuek juga. Dia sempat berkata begini, saudara. Coba, saya punya kakak satu juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Awal tahun ini, saudara, kakak saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Cuma dia belum berkata begini, abang saya di Purwakarta, gimana ya, saudara-saudara kita, saya itu berlima bersaudara, saya nomor 4, kakak saya nomor 1, adik saya perempuan, jadi 3 laki-laki 2 perempuan. Cuma yang saya lihat adalah saya punya abang yang di Purwakarta yang paling dekat dengan saya itu, dia paling bandel. Waktu dia masih sekolah paling bandel, sukanya apa, berkelahi. Sukanya kalau minta uang untuk membayar SPP, bayar apa itu harus ada saat itu juga. Padahal orang tua saya adalah pegawai negeri zaman dulu. Waduh, mana cukup kalau dia, tapi dia marah-marah dan lain sebagainya. Maka ketika dia ada punya berkat sedikit, dikirim ke ibu saya nangis. Nangisnya, aku masih teringat dulu dia ketika dia minta uang, dia ini dan lain sebagainya. Tapi dia berkata, dia nakal memang, kelahi di sana, masuk ke polisi digebukin, apalagi zaman dulu kan masih begitu, sudah digebukin di polisi, apalagi enggak kapok-kapok juga dia. Nah, saudara, dia sempat ngomong begini, aku perhatikan ya dari keluarga kita yang tidak diisukan, ada kan itu, saudara, yang tidak diisukan, bahwa kalau dulu kakak itu pernah juga diisukan, pernah berhubungan dengan yang lain, dengan pria lain, padahal dia ada keluarga. Kemudian abang kita punya istri juga pernah begitu. Kemudian saya juga alami, dia bilang begitu. Kemudian adik saya juga sempat gagal. Saya dari keluarga bukan percaya Yesus, saudara yang kasih. Sehingga dia katakan begitu, hanya kamu yang tidak diisukan. Memang saya paling jauh, saudara. Saya merantau paling jauh. Saya sebenarnya bukan merantau, tetapi karena tugas kenegaraan, sehingga saya ditugaskan. Ya, dari Jakarta ditugaskan pertama saya di Riau sana, di Dumai. Kemudian dipindahkan ke sini, dipindahkan ke Tanjung Pinang sampai akhirnya saya pensiun di sini. Saya katakan bahwa apa yang dicari
cari dalam hidup ini sama abang saya ini. Ketika kemarin juga dia mengeluh, dia cuma punya anak. Saya punya anak paling banyak, saudara. Dari berlima ini saya 4. Paling banyak itu abang saya yang nomor 2 itu 3. Kemudian abang saya yang dekat dengan saya itu adalah 2. Adik saya sampai hari ini belum dikaruniai karena dia gagal juga dalam pernikahan. Tapi itu satu hal bahwa saya nggak pernah berpikir dan saya nggak mau diungkit-ungkit tuh saudara. Tetapi ternyata dia katakan, aduh gimana ya kita mau menyatukan keluarga kita. Abang pernah diisukan, kakak pernah diisukan, dan apalagi saya sendiri, dia katakan gitu, hanya aneh aja. Karena sebab saudara yang kasih dalam hidup ini, saudara, tetangga saya persis, itu dia berkata, ibu kenapa bertobat? Kan juga begitu ya kita saudara. Kenapa bertobat? Iya, kalau orang Kristen itu istrinya cuma 1 atau suaminya cuma 1, kecuali ditinggal. Alias ditinggal, pergi dijemput oleh Tuhan, kan gitu ya saudara. Mautlah yang memisahkan itu. Nah, saudara, itu ada, tetangga saya persis. Nah, pertobatan kita itu kan gak hanya sebatas itu. Mari kita mau bertobat, saudara. Ketika kita bertobat, maka segala sesuatu yang baik, yang benar, yang kudus itu mengiring kita. Mengiring kita, mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu mengiring kita, saudara. Bapak sih sudah pensiun pun digaji. Bukan masalah itu, saudara yang kasih. Kalau saya cerita banyak pergumulan hidup saya, mungkin seharian gak cukup, saudara. Bagaimana saya harus juga mengkuliahkan ketiga anak, kemudian yang 1 ini kan masih SMK. 3 kuliah bisa. Dan kalau dihitung-hitung dengan kalkulator, saudara, loh kok banyakan yang keluar daripada yang masuk. Itu karena Tuhan. Satu saat, saudaraku yang kekasih, saya pernah bekerja sama jualan sate Madura. Berarti dengan orang Madura, saudara. Ya di tengah jalan bangkrut. Karena apa? Rugi. Cari kambingnya harus dari pulau, saudara. Ternyata nggak sesuai harganya. Sudah, akhirnya saya punya styling itu, udah taruh aja di. Saya pernah tinggal di Pelabuhan Batu Ampar, tinggal di sana. Kemudian suatu saat nggak punya duit. Saudara, ada kawan yang datang, Pak, ada besi-besi untuk tenda di belakang rumah itu jual ya. Ibu bilang, iya. Iya. Pak sama sekali nggak punya duit. Berapa dijual? Berapa Bapak mau beli? Itu saudara. Karena memang kami nggak mau dijual, tapi ternyata dia mau. Oke, sekian ratus ya, boleh. Ambil aja. Ambil. Padahal ambil karena apa? Supaya uangnya cepat dibayar, gitu, saudara. Itu salah satu contoh aja. Pas nggak punya, Tuhan persiapkan, kirim orang untuk membeli itu, saudara. Jadi ingat baik, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu sempurna, Tuhan menciptakan manusia itu di terakhir sesudah segala sesuatu diciptakan. Tuhan sudah ciptakan itu laut, langit, laut, dan segala isinya. Kemudian ada benda-benda penerang dan lain sebagainya. Tuhan kasih itu semuanya, baru manusia. Jadi manusia itu sebenarnya sudah enaknya aja. Datang sudah ada buah-buahan, datang sudah ada ikan, datang sudah ada daun yang bisa dimakan, atau mungkin akar yang bisa dimakan, pohon yang bisa dimakan. Sudah naik. Hidup kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalau hidup kita bersyukur sebentar-bentar, puji Tuhan, terima kasih, libatkan Tuhan. Kalau hal itu bisa kita lakukan terus-menerus, maka kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan, dan segala langkah kita pun akan ditunjukkannya oleh Tuhan.
Kadang juga pernah saya cerita sama Ibu Tia, Bu, terus terang aja saya bergumul dari Bengkong sampai ke Batam Center itu jauh juga. Tapi ketika saya mengeluh jauh Tuhan, dan Tuhan katakan apa? Kerjakan, lakukan. Ya Tuhan, ampuni. Jadi sekarang memang dekat. Saya bisa berangkat dari sini 7:30. Kalau dulu jam 7 saya mesti sudah berangkat, saudara. Akhirnya yang Batam Center yang sekarang agak jauh, saudara. Tapi Bapak Ibu, saya terus terang aja masih bergumul untuk Batam Center. Bergumul. Tadi malam saya juga dengan anak-anak remaja itu saya katakan kami masih bergumul karena ada 2 kakak yang di belakang Botania 1 sana, bahkan 3 itu sangat jauh kemari. Bagaimana mereka juga harus dilayani, bagaimana kita hadir juga memberkati mereka. Ketika saya pulang saja mereka, Pak, Bapak mesti bawa ubi ya, yang sepanjang-panjang ini ubinya, saudara. Wah, kalau gitu udah letak aja di motor begitu, ikat sudah selesai. Dan saya tadinya juga agak ini juga, saudara. Ini kira-kira ubinya ini empuk apa enggak gitu loh, panjang-panjang gitu, saudara. Ternyata ketika saya belah-belah, saya kupas masak, ternyata empuk sekali, saudara. Istri saya kan jarang. Ya kalau makan ubi dia kan selalu bilang gini, aduh mas, dulu waktu kecil aku udah makan itu, kalau boleh jangan makan yang itu lagi lah. Tapi ketika melihat ubinya itu karena begitu empuknya, wah ternyata enak ya, ternyata empuk ya. Mari saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kadang memang kita pulang dengan membawa berkat yang Tuhan sudah siapkan. Kita nggak tahu, sudah. Yang penting ini Tuhan pakai untuk melayani ke sana, untuk melayani ke sana. Usaha jalan, dagang ya jalan, pulang-pulang bawa, pulang-pulang bawa. Udah pasti, sudah. Kalau mungkin nggak bawa itu, saudara, bawa sukacita. Ketika kita berdoa sama Tuhan, ada orang yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan lakukan mujizat, pulang sukacitanya luar biasa sekali. Karena Tuhan bekerja, Tuhan menguatkan. Mari saudara, mulai sekarang hidup kita harus melibatkan Tuhan. Di dalam seluruh rangkaian kegiatan kita mau berdoa. Berdoa untuk usaha kita, melepaskan berkat-berkat untuk usaha kita, pekerjaan kita. Sehingga apa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati firman-Mu sehingga ketika firman-Mu itu mengena di dalam diri jemaat-Mu, jemaat-Mu akan merasakan bahwa Tuhan sedang menegur, Tuhan sedang menuntut, Tuhan sedang mengajari apa yang harus kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu itu Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami, apa yang kami lakukan, kerjakan berkenan kepadamu. Terima kasih, pandangi setiap kami Bapa. Beri kekuatan, beri kemampuan Tuhan. Dan kami percaya jiwa-jiwa baru akan